say goodbye. Hai, selamat datang di channel Merangkum Film. Di video kali ini, gue akan menceritakan film berjudul Hostel Force yang dirilis tahun 2023. Film ini menceritakan seorang mayor pasukan khusus yang diburu oleh anak buahnya sendiri. Cerita ini akan sangat menarik dan menegangkan. Oleh karena itu, siapkan terlebih dahulu cemilan dan tisu basahnya. Oke, tanpa berlama-lama kita teriakan bersama-sama, "Skuy, brother!" Film dibuka dengan memperlihatkan satu keluarga yang hendak berlibur ke sebuah villa. Orang ini bernama Mickey. Dialah yang mengajak istri dan kedua anaknya untuk liburan ke sana. Namun terlihat kedua anak Mickey yang merasa kesal sebab mereka yakin liburan kali ini akan sangat membosankan. Terlebih lagi di sana tidak ada sinyal sehingga mereka tidak bisa mabar. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di sebuah villa yang dituju. Diketahui villa ini adalah peninggalan ayah Mickey dan villa tersebut berada tepat di tengah hutan. What a dump. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan makanan berserakan serta bau yang kurang sedap. Di sini Mickey yakin kalau villa tersebut mungkin baru saja disambangi oleh adiknya yang bernama Noah. Si istri yang mendengarnya sedikit kesal karena Noah tidak membersihkan dulu villanya sebelum kembali ke kota. Look at how young you looked. And Uncle Noah. You look so much like Dad. Sore harinya, terlihat Mickey dan keluarganya sedang latihan menembak. Terlihat si ibu yang cukup jago dalam hal menembak. Usut punya usut, ternyata si ibu dulunya adalah seorang atlet menembak. Tak mau kalah dari ibunya, anak bungsu Mickey yang bernama Jack ini mencoba olahraga tersebut. Namun sayang tembakan Jack malah meleset. Malam pun poek. Terlihat si Jack sedang uki-ukian membetulkan TV. Namun karena Jack belum berpengalaman, akhirnya Mickey pun turun tangan untuk membetulkan TV tersebut. Hingga ketika Mickey mengecek belakang TV, ia pun tampak kaget lalu segera menyuruh kedua anaknya untuk masuk ke dalam kamar. Thank you. Setelah kedua anaknya masuk, ternyata Mickey menemukan dua tas yang begitu besar. Satu tas berisi uang tunai, sementara satunya lagi berisi barang haram yang siap edar. Di sini Mickey dan istrinya sadar kalau keadaan pasti sedang tidak baik-baik saja. Bersamaan dengan itu, Jack serta kakak perempuannya keluar lagi sambil menghampiri Mickey. Ia pun memberitahu kalau ada sesuatu di bawah tempat tidur mereka. Ketika Mickey mengeceknya, ternyata itu adalah Noah yang sudah koit terbungkus plastik. Mengetahui hal tersebut, Mickey pun dan istrinya segera mengajak kedua anaknya untuk meninggalkan villa secepatnya. Namun ketika mereka hendak pergi, ternyata mobil mereka sudah dicuri oleh seseorang yang entah siapa. Pada akhirnya Mickey segera menyuruh keluarganya untuk kembali masuk ke dalam villa dan menguncinya. What is going on? Who the hell are those guys? Pagi harinya, Mickey dan istrinya pun tampak siaga karena melihat mobil milik mereka yang hilang semalam sudah ada di halaman. Ketika Mickey mendekat, ternyata yang mencuri mobilnya adalah sekelompok tentara mantan anak buah Mickey. Orang ini bernama Ken yang merupakan mantan kapten pasukan khusus, sementara yang satunya bernama Franco. Boy. We talking about Noah? Di sini akhirnya terungkap kalau Mickey dulunya adalah mayor pasukan khusus, sementara Ken dan Franco merupakan anak buah Mickey waktu masih di militer. Di sini Ken mengatakan kalau ia akan membiarkan Mickey dan keluarganya pergi
asalkan 2 tas yang ada di dalam pila diserahkan kepada Ken sekarang juga. Namun Mickey menolak tawaran tersebut. Ken pun mengatakan kalau Mickey jangan pernah bermacam-macam dengannya apabila nasib Mickey tidak mau seperti Noah. Ternyata orang yang sudah menghabisi Noah adalah Ken dan kelompoknya. Sebenarnya si Noah juga merupakan seorang tentara. Go on. Di sini Ken memutuskan untuk mundur sebentar ketika Mickey kembali ke pila. Istrinya pun bertanya kenapa Mickey tidak menyerahkan saja 2 tas tersebut lalu mereka bisa pulang dengan selamat. Mickey pun menjawab apabila mereka memberikan tas itu kepada Ken dan kelompoknya, tetap saja mereka akan dibantai. Kemudian Mickey menyuruh istri dan kedua anaknya untuk bersiap karena jalan satu-satunya agar mereka selamat yaitu kabur ke dalam hutan. Setelah itu Mickey dan keluarganya diam-diam pergi ke belakang pila dengan maksud melarikan diri ke dalam hutan. Scene pun berpindah. Di sini Ken menyewa para tentara bayaran hanya untuk membantai keluarga Mickey. Hingga ketika mereka mengepung pila tersebut, ternyata Ken baru menyadari kalau keluarga Mickey sudah kabur ke dalam hutan. Setelah itu Ken mengatakan kepada para tentara bayaran kalau mereka disewa hanya untuk memburu 1 orang yaitu Mickey yang merupakan mantan atasannya dulu. Mendengar hal tersebut, salah satu tentara bertanya kenapa Ken menyewa mereka semua hanya untuk memburu 1 orang. Ken mengatakan kalau Mickey bukan orang biasa. Bahkan kemampuannya lebih hebat daripada 5 orang tentara pasukan khusus. Kemudian ada seorang tentara yang malah menyinggung Ken. Ia mengatakan kalau Ken seharusnya menyelesaikan masalah ini seorang diri. Kecuali Ken memang orang yang penakut. Mendengar ucapan itu, Ken emosi dan menodongkan senjatanya. Bersamaan dengan itu, Franco segera menghabisi si tentara cengos itu karena ia sudah tidak sopan kepada si Ken. Kemudian Ken pun bertanya kepada yang lain, apakah ada lagi yang mau mati sia-sia seperti si tentara ini? Anyone? Tak lama kemudian mereka pun masuk ke dalam hutan untuk memburu Mickey. Scene pun berpindah. Terlihat keluarga Mickey yang terus masuk ke dalam hutan. Setelah cukup lama berjalan, Mickey akhirnya menyuruh keluarganya untuk beristirahat di sebuah gua. Di sini Mickey menyuruh keluarganya untuk jangan kemana-mana sementara ia akan pergi sebentar untuk menyembunyikan kedua tas tersebut. Singkat cerita, Mickey pun telah kembali. Si istri pun bertanya apa yang akan dilakukan Mickey selanjutnya. Mickey menjawab kalau ia harus memburu Ken dan kelompoknya sebelum mereka mendekat ke arahnya. Sebelum pergi, Mickey meminta anak bungsunya yaitu Jack agar melindungi ibu dan kakaknya. Setelah itu Mickey pun berlari untuk memburu si Ken dan kelompoknya. Scene pun berpindah ke salah satu tentara bayaran. Ia pun dibuat sedikit panik setelah melihat ada pergerakan mencurigakan. Namun tak lama berselang, tiba-tiba Phil, report location, damn it. terlihat Mickey merampas senjata cebong tersebut termasuk radio HT miliknya. Di sini Mickey mengatakan lewat radio HT kalau Ken dan kelompoknya tinggal tersisa 10 orang. Mendengar hal itu, Ken pun marah dan tambah murka kepada Mickey. 1 jam kemudian, salah satu anak buah Ken menemukan alat bantu asma, yang mana alat tersebut adalah milik anak perempuan Mickey.
beralih ke keluarga Mickey yang tanpa khawatir karena ayah mereka tak kunjung pulang. Jack pun berinisiatif untuk mencari ayahnya. Namun si ibu langsung menghentikan si Jack sebab hal itu hanya akan membuat Jack dalam bahaya. Di sini si Jack terus saja memaksa. Namun untungnya bersama dengan itu Mickey akhirnya datang. Di sini Mickey menegur Jack agar ia selalu menuruti perintah ibunya. Drink some water. Dad. Malam harinya terlihat salah satu anak buah Ken yang tampak kesal karena dari tadi ia selalu digigit nyamuk hingga ketika orang tersebut lengah, tiba-tiba Mickey pun berhasil menghabisi lagi satu anak buah Ken dan sekarang tinggal sisa 9 orang lagi. Di sisi lain, anak perempuan Mickey yang bernama Jessica, penyakit asmanya tiba-tiba kambuh. Si ibu dan Jack dibuat bingung karena mereka tidak bisa menemukan alat bantu asmanya. Kemudian Jack nekat seorang diri mencari alat bantu asma tersebut walaupun si ibu sudah beberapa kali melarangnya. Keesokan paginya, Jack pun tampak sangat menyesal karena ulahnya yang tidak mau diatur malah membuat Jack menjadi tersesat di tengah hutan. Sementara itu, Ken menyuruh kelompoknya untuk berpencar agar mereka bisa cepat menemukan Mickey. Let's move out. 30 menit kemudian terlihat salah satu anak buah Ken yang berjanggut panjang sedang buja-gaje mencari Mickey. Bersamaan dengan itu Mickey pun muncul tiba-tiba. Di tengah perkelahian itu, muncul lagi anak buah Ken berambut merah yang langsung menodongkan senjatanya. Di sini Mickey meminta si rambut merah untuk meletakkan senjatanya. Namun si rambut merah tidak peduli hingga inilah yang terjadi. Kemudian dengan cepat Mickey memutar arah hingga ia berhasil memojokkan si rambut merah. Who's running? Sempat terjadi duel yang beradrenalin. Namun pada akhirnya Mickey pun berhasil menghabisi perempuan tersebut. Di tempat lain terlihat si ibu dan Jessica yang memutuskan pergi dari gua untuk mencari Jack. Jake! Scene pun berpindah ke Jack yang sekarang hampir ketahuan oleh 2 tentara. Tapi untungnya bersama dengan itu Mickey menemukan Jack. Di sini Mickey sedikit kesal karena Jack lagi-lagi malah membangkang dengan pergi meninggalkan gua. Kemudian Mickey yang merasa akan terpojok, ia pun menyuruh Jack untuk pergi ke arah barat, sementara dirinya akan mencoba memancing kedua tentara tersebut ke arah timur. Namun saat Mickey sedang memancing mereka, salah satu tentara pun melihat si Jack. Alhasil tentara yang memakai baju hitam tetap mengejar Mickey, sementara satunya lagi mengejar si Jack. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya tentara yang memakai baju hitam berduel dengan Mickey. Sampai di satu kesempatan, Mickey akhirnya mampu menghabisi tentara tersebut. Kemudian setelah itu Mickey pun langsung berlari ke arah barat karena ia sadar Jack pasti dalam keadaan bahaya. Di tempat lain terlihat Jack sedang dihajar oleh salah satu tentara yang tadi mengejarnya. Di sini Jack dipaksa untuk mengatakan di mana keberadaan 2 tas yang dibawa oleh ayahnya itu. Namun di waktu yang sama,
Mickey tiba-tiba muncul sambil menodongkan senjata. Kemudian si tentara meminta Mickey untuk menjatuhkan senjatanya apabila Mickey masih ingin anaknya tetap hidup. Mickey yang tidak mau Jack kenapa-napa, ia pun memilih untuk menuruti permintaan si tentara. Namun ketika si tentara lengah, tiba-tiba Say goodbye. Good boy. Scene pun berpindah ke si ibu dan Jessica yang masih terus menyusuri hutan. Namun tak lama mereka harus tertangkap oleh Ken dan kelompoknya. Mereka segera dibawa menuju villa. Singkat cerita, si ibu dan Jessica terlihat sudah ada di villa dalam keadaan tidak berdaya. Di sini Ken pun langsung menghubungi Mickey agar Mickey menyerah sebab dua anggota keluarganya sudah mereka tawan. Setelah itu Ken bertanya kepada si ibu apakah dirinya boleh mengencerit si Jessica. Si ibu yang mendengar ucapan Ken pun langsung marah-marah dan berkata kasar. Namun inilah yang dilakukan Ken kepada si ibu. Terlihat salah satu tentara meminta Ken agar tetap profesional dan fokus kepada misi mereka. Namun Ken yang merasa diatur pun tanpa ragu menghabisi tentara tersebut. Kembali ke Mickey yang sekarang meminta Jack untuk tetap berada di dekat sungai sementara dirinya akan menyelamatkan ibu dan kakak perempuannya. Awalnya Jack tidak mau karena ia ingin tetap bersama Mickey. Namun Mickey menegaskan kalau untuk kali ini Jack benar-benar harus menuruti perintahnya sebab keluarga mereka yang lain sedang dalam bahaya. Singkat waktu Mickey mulai mendekat ke arah villa. Lalu ia pun mencoba memancing dua anak buah Ken yang sedang berjaga. Sampai di suatu kesempatan Mickey pun berhasil menghabisi dua anak buah si Ken yang polontong itu. Kemudian Mickey menembakkan senjatanya ke atas agar Ken mau keluar menemuinya. Terlihat Ken yang sekarang hanya tinggal berdua dengan tangan kanannya yaitu Franco. Di sini Ken bertanya di mana dua tas yang dibawa Mickey dan apabila dalam hitungan ketiga Mickey tidak mengeluarkan tasnya, maka ia akan menghabisi istri dan anak Mickey. Namun Mickey menjawab apabila hal itu dilakukan, maka Mickey juga akan menembak dirinya supaya tasnya benar-benar tidak pernah ditemukan. Alhasil mereka pun membuat kesepakatan, yaitu Mickey boleh memilih salah satu sandera untuk dilepaskan, sementara Franco akan membawa Mickey menuju tempat tas tersebut. Hey, walk. You get your bags. Ken pun bertanya siapakah sandera yang mau Mickey lepaskan. Si ibu yang sudah pasrah ia pun meminta Mickey agar Mickey melepaskan Jessica. Namun ternyata Mickey lebih memilih si ibulah yang dilepaskan oleh mereka. Mendengar hal tersebut, si ibu sempat marah karena secara tidak langsung Mickey telah mengorbankan anak perempuannya. Kemudian Mickey menyuruh istrinya untuk tenang dan ia meminta istrinya segera pergi ke dekat sungai tempat mereka dulu sering bermain. Mickey menjelaskan kalau lokasi dekat sungai hanyalah diketahui oleh istrinya dan apabila ia melepaskan Jessica, maka Jessica tidak mungkin bisa menemukan Jack yang sedang menunggu. Go. Go. Terlihat Mickey diperiksa oleh si Franco karena sekarang juga Mickey akan mengantar Franco ke lokasi tempat dua tas itu disimpan. Singkat cerita, Mickey dan Franco terus berjalan menuju lokasi tas tersebut. Setelah cukup lama berjalan, mereka berdua akhirnya sampai di lokasi. Bersamaan dengan itu, Franco dihubungi oleh Ken, lalu Ken meminta Franco agar menghabisi Mickey jika sudah menemukan tasnya. Namun ketika Franco sedang lengah, tiba-tiba mereka berdua pun berduel habis-habisan sampai pada akhirnya Mickey mampu menghabisi Franco. Setelah itu Mickey segera membawa dua tas tersebut lalu kembali ke villa untuk menyelamatkan Jessica. Di tempat lain terlihat si ibu akhirnya menemukan Jack yang masih terus menunggu di dekat sungai. We've got to go.
Adegan berpindah ke Ken yang terlihat sedang berduaan dengan Jessica. Di sini Ken mencoba merayu Jessica dengan mengatakan apabila Jessica mau melakukan pengenceritan dengannya, maka Ken berjanji tidak akan menghabisi Jessica. Jessica yang sudah pasrah, ia pun mengiyahkan permintaan Ken. Namun saat Jessica mendekat, tiba-tiba dengan cepat Jessica pun kabur keluar untuk menghindari si Ken cabul ini. Dengan sigap Ken pun langsung berusaha mengejarnya. Untungnya di waktu yang sama Mickey muncul lalu terjadilah baku tembak dan kejar-kejaran. Sampai di suatu kesempatan Ken berhasil menangkap Jessica yang membuat Mickey tidak bisa berkutik. Ketika Ken akan menembak Mickey, tiba-tiba ternyata Ken sudah kehabisan peluru. Kemudian Ken menantang Mickey untuk berduel dengan tangan kosong dan Mickey pun menerima tantangannya itu. Awalnya Mickey dan Ken saling jual beli serangan, namun karena Mickey sudah sangat kelelahan, ia pun akhirnya kalah dalam duel tersebut. Setelah itu Ken mengambil senjata yang tadi dijatuhkan dan sekarang Ken benar-benar akan menghabisi Mickey. Lalu saat pistolnya diarahkan kepada Mickey, tiba-tiba ternyata dari jarak yang cukup jauh si ibu berhasil menembak Ken tepat di bagian dadanya. Untuk memastikan kalau si Ken sudah benar-benar sudah koid, Mickey pun tiba-tiba akhirnya Mickey dan semua keluarganya berhasil selamat dari buruan Ken dan kelompoknya. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun menguburkan jasad Noah. Sorry about Uncle Noah, Dad. Setelah itu keluarga Mickey pun memutuskan untuk pulang. Sebelum pergi, Mickey memasukkan 2 tasnya ke dalam mobil. Lantas istrinya bertanya mau diapakan 2 tas tersebut. Mickey mengatakan kalau barang haramnya akan diserahkan kepada BNN, sementara untuk uangnya akan dipakai biaya liburan mereka ke Pangandaran. Film pun tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan pernah serakah dan berbuat zolim, karena keserakahan itulah yang malah bisa menghancurkan diri kita sendiri. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kita teriakan bersama-sama, "Skoy, brother!"